Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa anak-anak dari keluarga kaya seringkali terlihat lebih sukses secara finansial dibandingkan dengan yang lain? Apa rahasia yang mereka pelajari dari orang tua mereka yang mungkin tidak diajarkan di sekolah? Kali ini kita akan membongkar pelajaran keuangan berharga yang orang tua kaya ajarkan kepada anak-anak mereka. Pelajaran yang bisa mengubah cara pandang kalian terhadap uang dan sukses. Pastikan kalian menonton hingga habis dan temukan strategi yang bisa membantu kalian menciptakan masa depan finansial yang gemilang. 1. Pentingnya uang. Bayangkan kehidupan seperti sebuah taman bermain yang sangat besar dan penuh dengan wahana seru. Untuk bisa menikmati semua permainan dan atraksi yang ada di taman bermain tersebut, kalian memerlukan tiket masuk. Tanpa tiket, kalian hanya bisa berdiri di luar pagar dan melihat orang lain bersenang-senang. Nah, uang berfungsi sebagai tiket tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua kaya mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa uang adalah alat yang memberikan akses dan kebebasan untuk menikmati berbagai aspek hidup, seperti memilih destinasi liburan, membeli rumah yang nyaman, atau membantu teman yang membutuhkan. Mereka melihat uang bukan hanya soal sebagai benda yang bisa diperbelanjakan, tetapi sebagai sumber daya yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang memperbaiki kualitas hidup mereka. Jadi uang di mata mereka adalah tiket yang memungkinkan mereka untuk menikmati semua permainan dalam kehidupan. Sebaliknya, orang tua dengan latar belakang kurang mampu seringkali menghindari atau merasa tidak nyaman saat membicarakan uang. Mereka mungkin berpikir bahwa uang bukanlah hal yang terlalu penting atau bahwa tidak perlu terlalu dipikirkan. Bayangkan mereka seperti orang yang berdiri di luar pagar taman bermain, tidak pernah membahas tentang bagaimana cara mendapatkan tiket atau seberapa penting tiket tersebut untuk menikmati wahana di dalamnya. Akibatnya, anak-anak mereka mungkin tumbuh tanpa benar-benar memahami pentingnya memiliki tiket ini dalam kehidupan mereka. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa uang bukan hanya sekedar alat untuk membeli barang-barang, tapi juga untuk membuka berbagai peluang dan pilihan dalam hidup. Dengan mengajarkan pentingnya uang secara terbuka dan praktis, orang tua kaya mempersiapkan anak-anak mereka untuk menghadapi dunia dengan pemahaman yang jelas tentang bagaimana uang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kebebasan dalam memilih. Seperti halnya tiket yang membuka semua wahana di taman bermain, uang memberi kita kemampuan untuk mengeksplorasi dan menikmati berbagai kemungkinan dalam kehidupan. 2. Perbedaan aset dan liabilitas. Bayangkan kalian memiliki 2 kotak mainan di kamar tidur kalian. Kotak pertama adalah kotak harta karun. Setiap kali kalian memasukkan sesuatu ke dalam kotak ini, ia akan memberikan mainan baru setiap hari. Ini adalah kotak yang secara terus-menerus menghasilkan lebih banyak mainan untuk kalian. Di sisi lain, kalian juga memiliki kotak pengeluaran, di mana setiap kali kalian meletakkan mainan lama atau rusak, kotak ini tidak memberikan apapun sebagai imbalan dan justru menguras ruang di kamar kalian. Dalam dunia nyata, kotak harta karun ini mirip dengan aset. Aset adalah investasi atau sumber daya yang terus menghasilkan uang atau keuntungan, seperti memiliki properti yang disewakan atau saham yang memberikan dividen. Orang tua kaya mengajarkan anak-anak mereka bahwa semakin banyak aset yang mereka miliki, semakin banyak mainan atau keuntungan yang akan mereka terima di masa depan. Ini membantu mereka membangun kekayaan yang berkelanjutan dan memberikan kebebasan finansial. Sebaliknya, kotak pengeluaran mewakili liabilitas. Liabilitas adalah pengeluaran atau utang yang menguras sumber daya tanpa memberikan keuntungan di masa depan. Misalnya,
Jika kalian membeli barang-barang mahal yang tidak perlu atau mengakumulasi utang konsumtif, kalian akan terus menambah barang-barang ke kotak pengeluaran tanpa mendapatkan imbalan. Orang tua kaya mengajarkan anak-anak mereka untuk meminimalkan liabilitas, seperti menghindari utang yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak produktif, agar mereka tidak kehilangan ruang berharga dalam hidup mereka. Dengan cara ini, anak-anak belajar untuk mengisi kotak harta karun mereka dengan aset yang akan terus mendatangkan keuntungan, sementara mereka menjaga kotak pengeluaran tetap kosong atau seminimal mungkin. Sama seperti kotak harta karun yang membantu kalian mendapatkan lebih banyak mainan. Mengelola aset dengan baik akan memungkinkan kalian untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dan membangun kekayaan. Seiring waktu, ini membantu kalian menciptakan sumber daya yang stabil dan menghindari kehabisan ruang yang disebabkan oleh pengeluaran yang tidak produktif. 3. Manajemen keuangan. Bayangkan kalian sedang bermain permainan papan yang memerlukan strategi untuk mengelola sumber daya. Dalam permainan ini, kalian memiliki beberapa kartu yang mewakili berbagai jenis aset dan pengeluaran. Dan tujuan kalian adalah mengelola kartu-kartu ini dengan bijak untuk menang. Sekarang, jika kalian hanya melihat satu kartu tanpa memahami bagaimana semua kartu saling berhubungan, kalian mungkin akan kesulitan merencanakan langkah-langkah yang tepat. Orang tua kaya mengajarkan anak-anak mereka cara memainkan permainan keuangan. Ini dengan melibatkan mereka dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan keluarga. Mereka mungkin mengajak anak-anak mereka untuk melihat laporan keuangan keluarga, merencanakan anggaran, atau bahkan terlibat dalam keputusan besar seperti membeli rumah atau liburan. Ini membantu anak-anak belajar bagaimana mengelola uang secara praktis dan memahami bagaimana keputusan keuangan dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Bayangkan anak-anak kalian seperti pemain baru dalam permainan papan ini. Semakin mereka terlibat dan memahami aturan permainan, semakin baik mereka akan bermain dan meraih kemenangan di masa depan. Di sisi lain, orang tua dengan penghasilan terbatas seringkali tidak membahas atau tidak terbuka tentang masalah keuangan keluarga. Mereka mungkin merasa enggan untuk melibatkan anak-anak mereka dalam perencanaan anggaran, atau mungkin merasa frustasi dengan proses tersebut. Ini seperti bermain permainan papan di mana aturan dan kartu tersembunyi dari pemain muda, sehingga mereka tidak benar-benar memahami bagaimana permainan dimainkan. Tanpa pemahaman yang jelas tentang cara mengelola uang, anak-anak mungkin kesulitan saat mereka harus menangani keuangan mereka sendiri di masa depan. Dengan mengajarkan manajemen keuangan secara langsung, orang tua kaya mempersiapkan anak-anak mereka untuk bermain permainan keuangan dengan lebih baik, memberikan mereka alat dan pengetahuan untuk sukses dalam jangka panjang. Ini bukan hanya tentang bagaimana membuat keputusan yang tepat saat ini, tetapi juga tentang membekali mereka dengan keterampilan untuk mengelola dan merencanakan masa depan mereka dengan bijak. 4. Cara mendapatkan uang. Bayangkan kalian memiliki 3 jenis alat yang berbeda untuk menangkap ikan di sebuah danau. Alat pertama adalah jaring besar yang bisa menangkap banyak ikan sekaligus. Ini adalah seperti bisnis. Alat kedua adalah pancing yang memungkinkan kalian menangkap ikan satu persatu. Ini seperti pekerjaan tradisional. Dan alat yang ketiga adalah umpan yang memancing ikan agar mendekat dan terjebak. Ini mirip seperti dengan investasi, di mana kalian menanamkan uang kalian untuk mendapatkan hasil di masa depan. Orang tua kaya mengajarkan anak-anak mereka bagaimana menggunakan ketiga alat ini, memberi mereka berbagai cara untuk mendapatkan uang dan mengelola kekayaan.
Mereka mungkin menunjukkan cara memulai bisnis sendiri, bagaimana mengelola investasi seperti saham atau properti, dan bagaimana memanfaatkan keterampilan mereka untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ini seperti memberi anak-anak kalian semua alat yang diperlukan untuk menangkap berbagai jenis ikan, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada satu metode. Dengan mempelajari dan menggunakan semua alat ini, mereka dapat mengembangkan berbagai sumber pendapatan dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk sukses finansial. Sebaliknya, orang tua dengan penghasilan rendah seringkali hanya mengajarkan satu alat seperti pancing sebagai cara utama untuk menangkap ikan. Mereka mungkin fokus pada pentingnya bekerja keras di pekerjaan tradisional, tanpa memperkenalkan ide tentang bisnis atau investasi. Ini seperti hanya memberikan satu jenis alat kepada anak-anak kalian dan berharap mereka dapat menangkap semua ikan yang mereka butuhkan dengan cara itu saja. Tanpa pemahaman tentang cara menggunakan alat-alat lain, anak-anak mungkin hanya dapat menangkap ikan dalam jumlah yang terbatas dan tidak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi potensi lain untuk mendapatkan uang. Dengan memperkenalkan berbagai cara mendapatkan uang, orang tua kaya membekali anak-anak mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk mengatasi tantangan keuangan dengan lebih efektif. Sama seperti memiliki berbagai alat untuk menangkap ikan, memiliki berbagai sumber pendapatan membuka lebih banyak kesempatan untuk meraih kesuksesan dan memastikan kestabilan finansial di masa depan. 5. Tidak ada yang berutang pada kalian. Bayangkan kalian sedang berlatih untuk mengikuti sebuah kompetisi lari. Sekarang ada dua cara untuk mempersiapkan diri. Yang pertama adalah berlatih keras setiap hari, mempersiapkan tubuh dan mental kalian untuk mencapai garis finish. Yang kedua adalah berharap orang lain akan membawa kalian ke garis finish tanpa perlu berusaha keras sendiri. Orang tua kaya mengajarkan anak-anak mereka bahwa cara yang benar adalah dengan berlatih keras dan mempersiapkan diri untuk sukses dengan usaha sendiri, seperti atlet yang berlatih keras untuk menang. Mereka menekankan bahwa tidak ada yang berutang pada kalian, bahkan jika orang tua kalian adalah orang yang sangat kaya. Mereka mengajarkan pentingnya bekerja keras, menetapkan tujuan, dan berusaha mencapai kesuksesan dengan keterampilan dan usaha sendiri. Ini seperti memberi kalian semua alat dan pelatihan yang dibutuhkan untuk memenangkan lomba, bukan hanya berharap seseorang akan menyerahkan medali kepada kalian. Mereka ingin anak-anak mereka tahu bahwa pencapaian terbesar datang dari usaha dan dedikasi pribadi, bukan hanya dari mewarisi kekayaan atau privilege. Di sisi lain, jika kalian hanya berharap bahwa orang lain akan membawa kalian ke garis finish, kalian mungkin akan merasa kecewa saat kalian harus menghadapi tantangan sendiri. Orang tua dengan penghasilan terbatas yang tidak memberikan pemahaman ini kepada anak-anak mereka mungkin tanpa sengaja mengajarkan bahwa mengandalkan bantuan luar atau warisan adalah jalan menuju kesuksesan. Tanpa dorongan untuk mandiri, anak-anak mungkin tumbuh dengan harapan yang tidak realistis tentang bagaimana mereka akan mencapai tujuan mereka. Dengan mengajarkan nilai kerja keras dan kemandirian, orang tua kaya mempersiapkan anak-anak mereka untuk menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan secara mandiri. Sama seperti pelatih untuk kompetisi lari, usaha dan dedikasi pribadi adalah kunci untuk mencapai garis finish dan meraih pencapaian yang benar-benar memuaskan. 6. Selalu ada uang. Bayangkan kalian berada di sebuah pasar yang luas dan berwarna-warni, penuh dengan berbagai stand
yang menawarkan berbagai jenis barang. Sekarang, jika kalian memiliki mentalitas kelimpahan, kalian akan melihat pasar ini sebagai tempat dengan banyak peluang untuk menemukan sesuatu yang baru dan berharga. Mungkin kalian menemukan barang unik atau peluang bisnis yang menarik. Di sisi lain, jika kalian memiliki mentalitas kekurangan, kalian mungkin hanya melihat pasar ini sebagai tempat yang penuh dengan batasan dan peluang yang terbatas. Orang tua kaya mengajarkan anak-anak mereka untuk memiliki mentalitas kelimpahan, yaitu keyakinan bahwa selalu ada peluang untuk menghasilkan uang di luar sana. Mereka mendorong anak-anak untuk berpikir kreatif dan mencari berbagai cara untuk memanfaatkan peluang, baik itu dengan memulai bisnis baru, berinvestasi dalam ide-ide inovatif, atau mengeksplorasi cara-cara baru untuk mendapatkan pendapatan. Ini seperti melihat pasar yang penuh dengan berbagai stand dan menyadari bahwa ada banyak barang dan peluang yang bisa dimanfaatkan jika kalian mau. Jika kalian mau mencari dan berpikir di luar kota. Sebaliknya, jika seseorang merasa bahwa tidak ada cukup peluang di pasar atau bahwa uang sulit didapat, mereka mungkin hanya melihat berbagai stand dan merasa bahwa semua opsi sudah habis. Orang tua dengan mentalitas kekurangan mungkin tanpa sadar mengajarkan anak-anak mereka bahwa kesempatan itu langka dan sulit dicapai. Ini seperti berjalan di pasar dengan pandangan pesimis, tidak menyadari bahwa sebenarnya ada banyak peluang jika kalian mau mencarinya. Dengan mengajarkan mentalitas kelimpahan, orang tua kaya membantu anak-anak mereka melihat dunia sebagai tempat penuh dengan kemungkinan dan peluang untuk menghasilkan uang. Sama seperti pasar yang luas dan penuh warna. Dengan pendekatan yang tepat dan kreativitas, selalu ada peluang untuk menemukan cara baru dan inovatif untuk mencapai kesuksesan finansial. Jika kalian menemukan informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini. Dan jika kalian ingin terus mendapatkan tips dan wawasan seputar konten pengembangan diri, keuangan gitu ya, pastikan untuk subscribe ke channel kami dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Bagikan video ini dengan teman-teman kalian agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari pelajaran ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.